Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi washabbihi. Amma ba'du. Hadirin teras inabah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bermuajahah, masih bisa tatap muka sebagaimana biasanya. Syukur alhamdulillah pula kita telah selesai melaksanakan apa yang kemarin kita harapkan, yakni muludan. Muludan. Umumnya muludan. Selanjutnya hadirin terasinabah, pada malam hari ini kita melanjutkan kitab Mu'atabatun Nafsi. Kita berusaha mencaci maki diri kita sendiri, berhenti, maksudnya berhenti untuk terlepas untuk mencaci maki orang lain ya. Kita lebih fokus untuk mencaci maki diri sendiri. Baik, kita mulai saja. Buat para hadirin, mangga dinikmati apa-apa yang sudah ada di depan kita. Dan kalaupun nanti nasinya sudah datang, silahkan kalau mau daharan dulu. Tidak apa-apa, mangga kita nyantai lah sambil leleangan. Ji, bokat pengen ngopi yang ngopi, bokat pengen udut ya Ji ya. Maka kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nafsu. Hi nafsu. Nafsu. Nafsu ku maksudnya ku awake dewek kan. He awak-awakan. He jiwa. He jeroan. Jeroane awak dewek, ma'azama jahluk, goblok temen siraku. Betapa bodohnya kita, tad'ina al-hikmah wadzuka wal fatanah. Sementara kita selalu mengaku bijaksana, kita mengaku diri kita zuka, cerdas, kita mengaku bahwa diri kita ini fatonah, jenius. Kita mengaku bahwa diri kita ini orang yang bijak, orang yang cerdas, dan orang yang jenius. Maka pantas kalau Imam Ghazali mengatakan ma'azama jahluk, alangkah besarnya kebodohanmu. Wa anta asyaddun nasi ghubawatan wa humqan. Padahal kita ini adalah manusia yang bodoh, yang bodohnya bodoh, dan ghobawah. Ghobawah itu kalau bahasanya itu apa ya? Maaf ya, tolol. Jadi betapa bodohnya diri kita ini. Tapi kalau memang kita rasakan diri kita, memang sebenarnya kita ini kosong, gak ada apa-apanya. Lalu apa sih sebenarnya yang kita banggakan? Toh yang kita banggakan itu sebenarnya hanya sebatas titipan. Contoh mengkenen. Contohnya begini. Buah pelem dititipi, ana sing dititipi rasa manis, ana sing dititipi rasa golek madu, ana sing dititipi rasa cengkir. Jadi kalaupun memang pelem cengkir, ndak usah merubah diri menjadi rasa golek madu. Memang semuanya titipan, tapi sebenarnya itu tetap mangga posisinya. Pelem. Dan itu hanya sebatas titipan saja. Kecerdasan kita, kebijaksanaan kita, keahlian, kemasteran diri kita, semuanya itu hanya sebatas bias. Dan itu hanya sebatas
Ya keberuntungan saja ya Allah menitipkan pada diri kita. Makanya dengan begitu mudahnya Allah mencabut ilmu seseorang. Buktinya ketika kita ingin ngomong sesuatu tiba-tiba kita lupa. Jadi begitu mudahnya Allah mencabut ilmu kita. Secerdas-cerdasnya orang, sejenius-jeniusnya orang, semuanya itu hanya sebatas tetesan air tetesan dari jarum. Dan itu juga dibagi-bagi. Air tetesan itu kan dibagi-bagi untuk orang sejagat raya ini. Amma ta'rifina ma baina yadaika minal jannati wan nar. Apakah kita tidak tahu bahwa di depan kita itu hanya dua pilihan? Di depan kita itu cuma dua pilihan. Kalau tidak surga, ya neraka. Kalau tidak surga, ya neraka. Pilihan kita cuma dua masalahnya. Anda bijak, Anda cerdas, Anda jenius, Anda bodoh. Tetap pilihannya cuma dua. Kalau tidak surga, ya neraka. Wa annaka sha'iratun ila ihdahuma 'alal qurbi. Sebentar lagi kita akan kembali ke salah satunya. Sebentar lagi kita akan kembali ke salah satunya. Maka tinggal pilih. Apakah ingin ke jannah ataukah ingin ke nar? Apa pengen manjing alam kebahagiaan atau ingin masuk ke alam kesusahan? Li'annal umra mahdudun mahma tala fa mau'idu qarib. Karena yang namanya usia semuanya itu dibatasi. Tentu kita sering mendengar ada orang bijak yang mengatakan sampean umure dawa. Sepanjang-panjangnya usia kita, toh kalau tidak bermanfaat ya sia-sia, malah justru akan menambah beban kita di alam sana. Famalaka tafrahina wa tadhakin. Terus kenapa kita ini selalu tertawa terbahak-bahak? Tertawa terbahak-bahak yang di situ tidak memberikan efek manfaat untuk di alam sana. Wa tashtaghilina billahwi. Lalu kenapa pula kita sibuk dengan permainan yang ada di sini? Kita pahamlah bahwa innamad dunya la'ibun walahun. Kita paham bahwa dunia ini hanya sebatas permainan. Panggung sandiwara kalau bahasa komandan. Panggung sandiwara. Ya iya, karena kita yang namanya manusia selalu bersandiwara. Tidak seperti hewan, tidak seperti pepohonan, tidak seperti bebatuan yang semuanya tidak melakukan sandiwara tapi melakukan sesuai dengan kodratnya. Hanya kita manusialah yang sering menjalankan sandiwara. Kita paham bahwa dunia ini hanya sebatas permainan. Lalu kenapa kita disibukkan dengan permainan ini? Kalau kita pahami ternyata masalah itu kan timbulnya dari kita sendiri sih. Masalah itu datangnya dari kita sendiri, bukan dari orang lain loh. Kalau kita pahami, contoh, ada orang tiba-tiba bentak kita, tiba-tiba marah-marah sama kita. Kalau kitanya ikut marah, berarti kan masalah dari kita, ya kan? Bukan dari orang lain. Orang lain itu hanya sebatas, ya gampangnya ya Gusti Allah mancing, jajal kita lewat wong mau. Gusti Allah jajal kita, mencoba kita lewat orang tadi yang marah-marah. Semua masalah itu memang timbulnya dari kita. Tidak punya masalah apa-apa, tiba-tiba kita ingin mengadakan sesuatu yang kedepannya pasti akan membawa masalah. Kita hanya mengambil sisi positif. Kita hanya mengambil sisi positif
namun kita tidak tahu bahwa di belakang sisi positif itu ada sisi negatif. Jadi memang sudah perbandingannya memang sudah berlawan seperti itu. Wa anta matlubatun lihadzal khitabil jasim, dan memang kita terkena khitab seperti ini. Pertama, sekalipun kita mengaku bijak, sekalipun kita mengaku cerdas, jenius, ahli di semua permasalahan, tetap kita ini manusia biasa yang diciptakan dari bahan sperma. Semua hanya titipan, kebetulan Allah menganugerahkan semuanya kepada kita. Yang kedua, pilihan kita cuma dua, surga atau neraka. Pilihan cuma dua. Yang ketiga, kenapa kita mesti sibuk dengan apa yang kita perbuat? Maksud daripada sibuk di sini, menyibukkan di sini, contohnya gimana sih Kang? Ayam buah di dolan HP mah, sampean lagi dolanan HP masalahnya. Ya semuanya ya. Kita memangan baik kan akhirnya tersinggung, lamun orang ngomong kan orang masalah sih. Ya seperti itulah kira-kira. Artinya kita tidak perlu memandang semuanya keluar, cukup kita memandang diri kita dari dalam. Karena kita itu terlalu banyak melihat keluar sih masalahnya. Dikit-dikit orang lain yang disalahkan, dikit-dikit orang lain yang disalahkan. Padahal kalau kita diam, tidak akan mungkin timbul masalah. Kan seperti itu. Amma ta'lamina anna kullama huwa atin qarib wa annal ba'id ma laysa bi'at. Apakah kita tidak tahu? Plenakan ya bahasa Indonesia. Amma ta'lamina, sampean ora weruh ta. Anna kullama huwa atin qarib, bahwa yang akan datang itu sudah dekat. Janji ke depan itu sudah dekat. Wa annal ba'id ma laysa bi'atin, dan sesuatu yang sudah lewat tidak mungkin akan datang kembali. Maka ketika ada kesempatan, masuklah ke sana. Karena yang namanya kesempatan itu bagaikan awan. Dia akan lewat dan tak akan kembali lagi. Mumpung di sini ada teras inabah, mangga. Karena ke depan belum tentu seperti apa, kita tidak tahu. Dan yang sudah lewat tidak mungkin kita ulangi kembali. Contoh, sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol nih, kita lagi ngopi-ngopi. Anda ingat tidak? 5 menit kemarin grenjet atine sampean kepribe? 1 jam kemarin gerakan tubuh Anda, posisi Anda ada di mana, jenengan kan lupa. Lalu kenapa kita mesti ngaku cerdas? Jangankan 1 jam kemarin, 5 menit tadi kita lupa kok. Gerakan hati kita lupa yang tadi itu. Kerenteg ning apa, kerenteg masalah apa kita tidak tahu. Sudah lupa. Dan ke depan yang ada hanya sisi buruk. Makanya sekalipun 9 kali kita berbuat baik dan 1 kali kita bikin salah, yang diingat cuma 1 kali ketika kita bikin salah. Nah, proses kita dalam kehidupan ini, kebaikan-kebaikan itu tidak pernah kita ingat.
Yang kita ingat hanya keburukan. Ya memang di sini penyakit kita. Ini memang penyakit kita ya. Cobalah sekali-kali kita berusaha bahwa kita melupakan semua kebaikan-kebaikan kita. Berusahalah. Minimal kita lewat lisan dulu. Nggak tahu ya, saya kok selama hidup di dunia belum pernah berbuat baik. Ya untuk pemula biasanya memang seperti itu. Dan ketika semuanya sudah berjalan, nanti kita juga akan sesuai dengan alur kehidupan, menyesuaikan dengan alam. Kalau masalah jasmani itu kan hanya sebatas ngekor. Dia hanya mengikut apa kehendak hati gitu kan. Apa kehendak rohani kita. Dan ke depan, masalah ke depan ini sudah dekat, perjanjian atau kematian ke depan itu sudah dekat. Ini memang sangat tidak diharapkan ya. Ya sebenarnya kondisi kita ada di alam rahim. Kondisi kita ada di alam rahim. Itu sudah cukup tidak? Alam yang sebegitu kecilnya, sekecil perut, bagi si bayi ternyata itu sudah cukup. Dan ternyata si bayi nyaman di sana. Kemudian setelah 9 bulan, si bayi ini dia harus keluar. Dia harus menjalani takdir. Kembali masalah alam bayi. Jadi alam bayi dalam rahim itu sudah merasa cukup. Kemudian setelah 9 bulan sudah waktunya dia keluar akhirnya. Tanpa dipaksa dia keluar sendiri. Ya kan? Dan ternyata begitu keluar alamnya itu lebih luas daripada alam rahim. Seluas alam dunia ini ternyata kita sudah betah di sini. Tapi ketika sudah waktunya sama seperti bayi tadi keluar. Begitu sudah waktunya ruh kita akan keluar dengan sendirinya. Dan di alam sana ternyata lebih luas lagi. Posisinya lebih luas lagi, sama seperti luasnya alam rahim ke alam dunia. Sama seperti itu. Yang jelas kalau sudah waktunya, itu dengan mudahnya lah nanti si bayi itu keluar. Begitupun dengan kematian, perjanjian ke depan itu juga dengan mudahnya akan kita hadapi. Karena di sana ketika kita sudah waktunya, kita juga akan mudah ya keluar ke sana, keluar ke alam sana tanpa perlu kita belajar caranya mati ya. Pada bae kayak wong nguyu diobat abitnya kayak apa bakal durung wayahe mah ya ora metu ya Kang. Amma ta'lamina sampean ora weruh ta? Annal mauta ya'ti baghtatan min ghairi taqdimi rasulin, bahwa mati itu datangnya secara mengagetkan dengan tiba-tiba tanpa mengirim utusan terlebih dulu. Ora anak kongkonan, ora Gusti Allah orang ngirim utusan untuk menyampaikan kepada calon mayit. Ndak, Allah ndak mengirim utusan. Tanda-tanda mana ya? Kalau tanda-tanda ya mungkin ada ya, sama seperti si Jabang ketika mau keluar tanda-tanda mah ada gitu kan. Kalau tanda-tanda ada. Wa annahu la ya'ti fi syai'in duna syai'in, dan yang namanya maut itu datangnya tidak bisa ditawar, tidak datang hari ini, tidak hari besok.
datang hari besok tidak hari ini enggak, tapi memang sudah kepastian hari ini ya hari ini, besok ya besok. Tidak juga pandang cuaca, tidak juga pandang siang atau malam, rendeng maupun kemarau, tidak pandang kecil maupun dewasa, dewasa ataupun tua, bal kullu nafsin minal anfas yumkinu ayyakuna fil mautu faj'atan. Bahkan setiap sesuatu yang ada nafasnya pasti mati dengan cara mengagetkan. Nah, kematian itu kan mengagetkan. Cuma ya kalau versinya Imam Ghazali seperti ini, yang diungkap ke publik itu bentuknya secara mengagetkan. Beliau punya resep biar nggak mengagetkan, tapi beliau tidak diungkapkan di publik gitu kan. Bulit berarti Imam Ghazali. Anak bocoran itu. Kayak walebe ya be, walebe nih, walebe kebakan nalkin kan ngupai bocoran kan. Mati dikit. Fa illam yakun al mautu faj'atan fayakunu al maradu faj'atan. Lamona mati iki orang ngagetaken, orang mati tiba-tiba, pasti sakitnya itu tiba-tiba. Summa yafdi ilal maut, kemudian entok habis, terkikis habis, lalu kembali ke alam ruh. Nah, kalau sudah sampai di sana, baru kemudian ada penyesalan. Baru kemudian kita sangat berharap kembali ke alam dunia ini untuk beramal soleh. Nopo ayat itu kata gitu tengah Al-Quran. Ayatnya nopo niku? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Nggih. Bener Ustaz. Aduh, bukan salah di sana. Karena ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amala. Dunia ini memang tempat beramal, tidak ada balasan. Sementara akhirat adalah tempat balasan, tidak ada ngamal. Nah, dunia ini kan tempat beramal, tidak ada balasan. Sampean nyolong, tangannya tugel dah, ora laka balesan. Sampean rajin sholat, terus tambah ganteng konon wajahnya, ora. Pero, duduk ya. Ya, jarang netizen kan. Karena dunia ini tempat beramal, bukan tempat pembalasan. Sampean contohnya apa maning? Dunia ini hanya tempat beramal, silahkan mau beramal apa silahkan. Mau beramal baik, mau beramal buruk silahkan. Toh semua tidak ada balasan di dunia ini. Lah terus ya kayaknya wong, contohnya wong sing sering banyu wudu, nah, terus je wajahnya mencorong. Anggur bar dasar ireng ya ireng bar. Ngomong macet tuh. Iya. Lah iku pada baik kang kaya pelem wis mateng. Lagi puasa awan-awan ana pelem mateng. Wong sing puasa wani ngocet ora? Yo paling diomba ambu. Yang kono nunggu maghrib waktunya diocet.
Sekin mah paling ngambungi bae. Yang bawal ngompetan langsung ngecet. Yusuf. Ya des. Ya. Famalaka la tasta'iddina lil maut wa huwa aqrabu ilaika min kulli qarib. Terus, kalaupun memang kematian itu dekat, lalu apa yang kita siapkan? Contoh jenengan sakniki usia 30 sampai 40. Kerasa beli sih Kang. Tiba-tiba jenengan dilat maning pada dua putu. Kerasa beli sih takonana wong sing sepuh. Perasaan cilikku nembe lagi wingi. Ke depan ini begitu dekatnya dengan kematian. Semakin bertambah usia berarti kita kan semakin menuju kehabisan kan. Semakin menuju penghabisan. Kalau memang demikian, famalaka la tasta'iddina lil maut. Lalu kenapa kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menuju ya seperti itu. Wa huwa aqrabu ilaika min kulli qarib. Padahal kematian itu datangnya sangat dekat daripada sesuatu yang dekat. Besok saya mau bikin rumah dari apa sani sing lagi musim. Kang tukang bangunan. Sing lagi mewah sekian. Bajaringan ya holo apa? Ternyata target-target ke depan tidak tuntas. Berarti kan mandek. Begitu wis mandek, ketika ruh sudah sampai gorokan, tutup ngamalmu semono. Nopo ayat itu? Tomat. Ting surat anu kah? Wakinga, sing biasa maca wakinga siapa? Ketika sampai gulu menjing ngono kah? Apa cikana? Apa tadanya tetan? Ketika ruh itu sudah sampai gorokan, ketika sampai gulu menjing, wis tutup, astagfirullahmu tutup. Pragat ngamale sampean ya semono iku. Selesai. Terus apa sing diharapkan? Mau nunggu apa? Anak cucu. Itu mah amal tambahan. Itu juga amalnya buat dia. Lalu amal untuk kita apa yang dipersiapkan? Sementara kita selalu ya tadi mengaku cerdas, mengaku jenius, mengaku bijak, tidak pernah merasa bahwa diri kita ini bodoh. Jauh. Wai hakaya nafsu. Cilaka siraku jung. In kanat jara'atuka ala ma'siyatillah li'intiqadika annallaha la yarak. Sira wedi ning maksiat. Tapi sira orang yakini bahwa Allah selalu melihat dirimu. Satu contoh seperti ini. Sekarang Anda yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya mau tanya, Allah itu ada di mana? Hei, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Gusti Allah kok ana ning endi? Berapa banyak kita yang meyakini bahwa Allah itu di atas? Kalau kita berdoa, tangannya madep mengduwur, ini sama seperti ketika kita sholat menghadap Ka'bah, kiblat kita di sana.
ketika berdoa kiblat kita di sana, itu loh maksudnya. Bukan berarti Gusti Allah di atas. Allah itu kan tidak mengambil tempat, iya kan? Kalau Allah mengambil tempat, berarti begitu kecilnya Allah daripada tempat itu, iya kan? Bagaimana mungkin ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah, padahal kita hidup di dalam Allah sendiri. Waihaka ya nafsu, cilaka, cilaka. Ketika kita beranggapan Allah itu ada di atas. Kullu ma khatara bi balik fallahu mukhalifun bih. Segala sesuatu yang kerentek di hatimu tentang Allah seperti itu, Allah tidak seperti itu. Segala sesuatu yang kerentek di hatimu bahwa Allah seperti itu, Allah tidak seperti itu. Fama a'zama kufruk wa in kana ma'ilmika bittila'ihi 'alaik. Betapa gedenya kekufuran kita. Kekufuran ini ada 3 makna ya. Kufur itu bisa kufur keluar dari Islam. Kufur itu bisa berarti kufur nikmat itu loh, seperti kufur nikmat. Napa ayatnya? Lain syakartum la azidannakum wala in kafartum. Orang nyukuri nikmat itu artinya kufur. Jadi kufur itu bukan berarti kita keluar dari Islam saja, bukan. Kita mengingkari sesuatu yang baik itu bisa dikatakan kufur, karena kufur itu penghancuran amal. Fama syadda wiqahatuk wa aqallu haya'uk. Aduh, gede banget. Gede banget. Apa? Lawan isin gua apa kan? Gede banget rai gedeg. Rai gedeg gua apa sih? Ora duwe isin. Wong ora duwe isin apa? Gede banget. Wa aqallu haya'uk, dan betapa kecilnya, betapa sedikitnya rasa malu kita, ya kan? Betapa kecilnya rasa malu kita. Segala sesuatu yang kita gerakan dikira tidak dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahaka ya nafsu, cilaka, cilaka. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat disampaikan. Selanjutnya buat sahabat-sahabat Terasinaba, barangkali ada yang ditanyakan, mangga nanti setelah ini. Sebelumnya saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.